Permaisuri Wanrong adalah permaisuri Kaisar Puyi dari dinasti Qing dan juga merupakan permaisuri terakhir dalam sejarah kerajaan Cina. Ia sebenarnya bukan wanita pilihan yang dicintai Kaisar Puyi. Kisah hidupnya benar-benar tragis, diabaikan dan kesepian, terusir dari istana akibat revolusi, depresi, dan ketergantungan zat tertentu, hingga perselingkuhannya sampai membuat bayinya dihabisi, dan akhir hidupnya pun jenazahnya dibuang entah di mana. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Wanrong lahir pada tanggal 13 November 1906 dan berasal dari klan Gobulo. Ayahnya adalah Rong Yuan, menteri dalam negeri untuk istana kekaisaran dinasti Qing. Ibunya, Heng Xin, berasal dari klan Aishin Gyoro, keluarga kekaisaran Qing. Yang menyedihkan adalah ibunya meninggal saat melahirkannya karena demam di saat melahirkan. Wanrong kemudian dibesarkan oleh ibu tirinya, Heng Xiang, yang memperlakukannya seolah-olah ia adalah anaknya sendiri. Wanrong memiliki dua saudara laki-laki, yaitu kakak kandung Ruan Liang dan adik tirinya Run Qi. Ayahnya ingin ia memiliki pendidikan yang sama dengan saudara laki-lakinya, karena sang ayah adalah pendukung kuat kesetaraan gender. Maka dari itu, Wanrong mengikuti sekolah yang diadakan oleh misionaris Amerika. Isabel Ingram, seorang tutor Amerika, mengajarnya bahasa Inggris dan memberinya nama Elizabeth. Terampil dalam kaligrafi, sastra, musik, dan lukisan, gadis berbakat itu tidak hanya belajar budaya Cina, tetapi juga budaya Barat. Wanrong disebut memiliki kecerdasan dan kepintaran yang luar biasa. Ketika Puyi, kaisar terakhir dinasti Qing, sudah saatnya menikah, istana mengeluarkan dekret untuk memilih para putri bangsawan sebagai calon pengantin kaisar. Kedudukan ayahnya yang tinggi, serta garis keturunan ibunya, memungkinkannya menjadi pilihan terbaik untuk menjadi permaisuri Puyi, kaisar Cina terakhir. Meskipun Republik Cina menggulingkan dinasti Qing pada tahun 1911, namun keluarga kekaisaran diizinkan untuk mempertahankan gelar mereka dan diberikan hak istimewa. Alhasil, kaisar Cina terakhir, Puyi, diberikan izin oleh pemerintah Cina untuk melangsungkan pernikahan kerajaan di kota terlarang dengan Wanrong pada tahun 1922. Pertunangan mereka telah diatur. Keluarga Puyi meminta ia memilih pengantinnya dari serangkaian foto, namun karena kualitas gambar yang buruk, Puyi tidak dapat melihat foto wanita yang disodorkan padanya dengan baik. Puyi sebenarnya memilih Wen Xiu untuk menjadi permaisurinya, tetapi keluarga Puyi tidak setuju karena mereka tahu bahwa Wen Xiu baru berusia 13 tahun, serta kedudukan keluarganya lebih rendah dari Wanrong. Jadi mereka menyarankan Wanrong yang diangkat menjadi permaisuri. Pada akhirnya, Wanrong terpilih sebagai permaisuri Puyi dan Wen Xiu sebagai istri kedua atau disebut selir agung. Dalam persiapan untuk pernikahan itu, Wanrong mengikuti kursus yang mengajarinya bagaimana bertindak sebagai seorang permaisuri. Disebutkan bahwa ia menangis berkali-kali sebelum menikah karena ia sadar akan kehilangan kebebasannya yang akan segera terjadi. Pada tanggal 1 Desember 1922, Wanrong menikahi Puyi. Upacara pernikahan bergaya kekaisaran diadakan di kota terlarang sebelum fajar, menurut adat Manchu. Di awal pernikahan mereka, Wanrong dan Puyi rukun. Pasangan itu tidak memiliki anak untuk melengkapi pernikahan mereka. Namun ternyata secara mental, Wanrong tidak baik-baik saja. Wanrong selalu merasa kalah dengan Wen Xiu yang lebih dicintai Kaisar Puyi. Ia merasa diabaikan olehnya. Pada tahun 1924,
Kudeta Beijing yang diluncurkan oleh Feng Yuxiang memaksa Puyi, Wanrong, Wenxiu, dan anggota kerajaan lainnya melarikan diri dari kota terlarang ke Tianjin. Di sini, Wanrong menjadi semakin bergantung pada opium. Atas izin kaisar, ditambahnya opium untuk Wanrong tidak membantu penyakit mental yang dideritanya. Untuk selanjutnya, Wanrong tidak hanya ketergantungan bahan ini, tetapi ia juga gemar menghisap tembakau. Dalam sebuah catatan yang ditulisnya pada 2 Mei 1931, sebagian yang ditulis Wanrong berisi, "Oh kekasihku, aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu, sementara saya mengingat hari-hari terakhir, itu membuat saya menderita semacam kebencian. Mereka seharusnya tidak menikahkan saya dengan seorang pria dengan seorang istri. Selama bertahun-tahun di Taman Chang, saya curiga bahwa kekasih saya lebih mencintai selirsu daripada saya, dan hati saya hancur karenanya. Dalam kesedihan, saya menangis siang dan malam sepanjang waktu, yang menyebabkan saya menderita penyakit. Namun saya tidak pernah membicarakannya. Saya juga tidak pernah mengeluh tentang siapapun. Setiap hari, saya harus tersenyum penuh ketika bertemu orang lain, sehingga tidak ada yang bisa mendeteksi seberapa banyak kepahitan yang saya derita di hati saya." Wanrong tidak merasakan kebahagiaan dalam pernikahan mereka. Walaupun merasa tidak bahagia, itu tidak menghilangkan belas kasihannya kepada orang miskin. Pada tahun 1923, Wanrong menyumbangkan $600 perak kepada sebuah organisasi yang membantu korban bencana. Ia juga menyumbangkan kalung mutiara dan koin perak kesayangannya untuk para korban banjir Sungai Kuning di tahun 1931. Pada tanggal 1 Maret 1932, Puyi dilantik oleh Jepang sebagai Kaisar Boneka Manchukuo, sebuah negara buatan Jepang. Pindah dari Tianjin ke Lushun, Dalian, dan Changchun, Wanrong beberapa kali mencoba melarikan diri dari pengawasan Jepang, tetapi gagal. 2 tahun kemudian, Wanrong dianugerahi gelar Permaisuri Manchukuo oleh Jepang. Pasangan itu tinggal di istana sementara di Changchun yang sekarang menjadi Museum Istana Kekaisaran Manchukuo. Puyi mencatat dalam memoarnya bahwa ia mulai merasakan kebencian besar untuk Wanrong setelah ia mengusir Wenxiu, dan akibatnya ia mengabaikannya sampai-sampai Wanrong tidak memberitahunya tentang perasaannya, dan ia jarang berbicara dengannya. Kisah tentang Wenxiu sudah pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya ya. Seperti burung dalam sangkar emas, permaisuri boneka tidak memiliki kebebasan atau cinta Puyi. Pengabaian dari Puyi membuat penyakit mental serta ketergantungannya semakin parah. Namun Wanrong, seorang wanita modern, mengenakan cheongsam, sepatu hak tinggi, rambutnya dikeriting, dan gemar berbelanja secara royal. Puyi mencatat dalam memoarnya, Wanrong sangat mementingkan posisinya sebagai permaisuri, tidak seperti Wenxiu, dan karena itu bersedia menjadi istri walau hanya dalam nama. Pada masa itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa Wanrong berselingkuh dengan 2 pembantu Puyi, Li Tiyu dan Ji Jizhong. Bahkan ia melahirkan seorang bayi perempuan pada tahun 1935. Ketika keduanya ketahuan berselingkuh dengan permaisuri, Puyi memukuli keduanya dan mengusirnya dari istana. Sedangkan bayinya dihabisi saat dilahirkan. Ada 2 versi kematian bayi tersebut. Salah satunya adalah bahwa Puyi sangat marah dan langsung menghabisi bayi tersebut segera setelah dilahirkan, tetapi kemudian berbohong kepada Wanrong bahwa bayi itu dibesarkan oleh saudaranya. Versi yang lain mengatakan bahwa bayi itu lahir mati dan dibuang oleh Puyi. Kematian anaknya merupakan pukulan besar bagi Wanrong, yang menjadi gila dan mengisolasi dirinya dari dunia luar. Dalam penderitaan mental dan fisik yang parah, Wanrong menyalahkan ayahnya karena telah menghancurkan hidupnya demi karirnya sendiri. Pada bulan Agustus 1945, selama evakuasi Manchukuo di tengah invasi Soviet ke Manchuria, Puyi berusaha melarikan diri dan ia meninggalkan Wanrong.
Wanrong kemudian ditangkap dan dipenjara. Selama di penjara, Wanrong dilaporkan berguling-guling di lantai kayu, berteriak dan merintih seperti wanita gila. Matanya terbelalak kesakitan. Ia bahkan berhalusinasi menjadi permaisuri lagi. Hari-hari terakhir Wanrong dihabiskan tanpa kerabat atau teman. Lalu, Wanrong meninggal di penjara pada usia 39 tahun pada tanggal 20 Juni 1946 di Yanqi, Provinsi Jilin. Ia meninggal karena kekurangan gizi dan opium. Hingga kini, tempat pemakamannya tidak diketahui. Beberapa mengatakan ia dibungkus dengan selembar kain dan dibuang di perbukitan utara Yanqi. Sementara yang lain mengklaim ia dimakamkan di selatan Yanqi. Meskipun diperkirakan ia dimakamkan di selatan, namun jenazahnya tidak pernah ditemukan. Puyi mengetahui kematiannya dari surat yang dikirimkan oleh saudaranya, Puji, 3 tahun kemudian, tetapi tidak menunjukkan emosi. Setelah kematian Puyi dan dengan izin dari saudara laki-laki Wanrong, Runci, upacara pemakaman ritual dilakukan. Upacara itu untuk memanggil kembali roh Wanrong untuk dikebumikan bersama Puyi di pemakaman Kekaisaran Hualong di Provinsi Hebei. Sekian kisah tragis dari Permaisuri Wanrong. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.